Jokowi, sosok yang digadang sebagai pemimpin dari rakyat biasa, kini tetap jadi magnet politik meski kursi presiden sudah ditinggalkan. Ribuan orang masih rela berdesakan hanya untuk bersalaman, seolah sedang ziarah politik. Tapi mari kita kritis, apakah semua ini benar-benar lahir dari kepemimpinan yang tulus, atau dari ribuan buzzer politik yang setiap hari menjejali kita dengan narasi keberhasilan? Citra sederhana, blusukan, bahasa rakyat, semuanya tampak begitu natural. Padahal bisa jadi hanyalah panggung yang diperkuat oleh propaganda digital. Kita disuguhi gambaran Jokowi sebagai simbol harapan. Tapi di balik layar, mesin buzzer bekerja tanpa henti, menciptakan persepsi yang sulit dibedakan antara kenyataan dan ilusi. Pertanyaannya, apakah kita sedang menyaksikan pemimpin sejati atau sekedar produk politik yang dipoles algoritma? Jokowi selalu dipromosikan sebagai pemimpin sederhana, dekat dengan rakyat, dan anti-elit. Blusukan dijadikan simbol kerendahan hati, seolah-olah ia benar-benar turun langsung merasakan penderitaan masyarakat. Tapi mari kita kritis, apakah itu murni kepedulian atau sekadar panggung politik yang dirancang untuk membangun citra? Kesederhanaan yang ditampilkan bisa jadi hanyalah kemasan, sementara di balik layar, ada strategi komunikasi yang memastikan setiap langkahnya terlihat heroik. Rakyat dibuat percaya bahwa Jokowi adalah orang biasa yang berhasil menembus tembok kekuasaan. Padahal, narasi itu terus dipoles agar ia tampak berbeda dari elit lain. Kita harus bertanya, apakah Jokowi benar-benar pemimpin rakyat atau sekadar aktor politik yang memainkan peran dengan sangat meyakinkan? Blusukan yang dulu dianggap spontan kini terlihat seperti ritual yang diulang-ulang untuk menjaga citra. Bahasa sederhana yang dipakai dalam pidato bisa jadi bukan refleksi kejujuran, melainkan strategi agar publik merasa dekat. Bahkan, gaya hidup yang digambarkan apa adanya seringkali dipakai sebagai kontras dengan elit politik lain, sehingga Jokowi tampak lebih murni dibanding pesaingnya. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya kekuatan pencitraan dalam politik modern. Jokowi mungkin memang punya sisi sederhana, tapi apakah kesederhanaan itu cukup untuk menjelaskan mengapa ia begitu dipuja? Atau sebenarnya, kita sedang terjebak dalam narasi yang sengaja dibentuk, di mana rakyat tidak lagi menilai realitas, melainkan hanya mengkonsumsi citra yang sudah dikemas rapi. Inilah dilema besar, pemimpin sejati atau produk panggung politik yang berhasil menipu mata kita? Di balik citra sederhana Jokowi, ada mesin yang bekerja jauh lebih keras daripada sekadar blusukan. Buzzer politik. Mereka adalah pasukan digital yang setiap hari membanjiri media sosial dengan narasi keberhasilan, memoles citra, dan menyerang siapapun yang dianggap lawan. Buzzer bukan sekadar akun anonim, mereka adalah arsitek persepsi, memastikan Jokowi selalu tampil sebagai pemimpin yang tak tergantikan. Bayangkan lini masa media sosial tanpa buzzer. Mungkin kita akan melihat Jokowi sebagai pemimpin biasa, dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Tapi dengan buzzer, setiap langkahnya diproyeksikan sebagai prestasi monumental. Jalan tol baru disebar ke jutaan akun. Lawan politik bersuara, dibungkam dengan serangan komentar. Kritik akademik, tenggelam di lautan meme dan tagar yang sudah disiapkan. Inilah kekuatan buzzer politik. Mereka menciptakan realitas alternatif. Publik tidak lagi menilai fakta, melainkan mengkonsumsi narasi yang sudah dikemas rapi. Jokowi diposisikan bukan hanya sebagai presiden, melainkan sebagai simbol yang harus selalu tampak benar. Mesin persepsi ini bekerja tanpa henti, mengubah opini publik menjadi arena yang dikendalikan algoritma. Pertanyaannya, apakah kita sedang melihat kepemimpinan sejati atau sekadar hasil rekayasa digital yang membuat Jokowi tampak lebih besar dari kenyataan? Fanatisme politik di era Jokowi seringkali lebih mirip fandom daripada dukungan rasional. Orang rela berdesakan hanya untuk bersalaman, berfoto, bahkan membela mati-matian di media sosial.
Fenomena ini bukan sekedar loyalitas, melainkan bentuk pengidolaan yang biasanya kita temukan dalam dunia musik atau olahraga. Jokowi diperlakukan layaknya selebritas, bukan sekedar mantan presiden. Di ruang digital, fanatisme ini semakin jelas. Setiap kritik terhadap Jokowi langsung dibalas dengan serangan komentar, meme, atau tagar yang viral. Para pendukung berlomba-lomba menunjukkan kesetiaan, seakan-akan membela Jokowi adalah cara untuk membuktikan identitas mereka. Dukungan berubah menjadi ritual, posting foto bersama, membagikan pidato, atau menulis status penuh pujian. Semua itu menciptakan ilusi bahwa Jokowi bukan hanya tokoh politik, melainkan ikon budaya. Fandom politik ini berbahaya sekaligus menarik. Berbahaya karena rasionalitas publik bisa hilang, digantikan oleh emosi dan loyalitas buta. Menarik karena menunjukkan bagaimana politik modern telah bergeser. Pemimpin tidak lagi sekedar pejabat, melainkan figur yang dipuja layaknya idola. Pertanyaannya, apakah fanatisme ini benar-benar lahir dari cinta rakyat atau hasil amplifikasi buzzer yang membuat Jokowi tampak lebih besar daripada kenyataan? Dalam politik Indonesia, hubungan antara pemimpin dan rakyat seringkali tidak sekedar administratif, melainkan emosional. Kita mengenalnya sebagai budaya patron klien. Pemimpin diposisikan sebagai pelindung, panutan, bahkan figur moral. Sementara rakyat menjadi pengikut yang menunjukkan loyalitas tanpa syarat. Tradisi ini sudah lama mengakar, dan Jokowi hanyalah contoh terbaru bagaimana pola itu terus berulang. Meski sudah tidak menjabat sebagai presiden, Jokowi tetap diperlakukan seolah masih memiliki kuasa. Orang mendatangi rumahnya, bersalaman, berfoto, dan menganggap kehadirannya sebagai berkah. Ini bukan sekedar nostalgia, melainkan refleksi dari budaya politik yang menempatkan pemimpin sebagai patron yang harus dihormati bahkan setelah masa jabatan berakhir. Buzzer politik memperkuat pola ini. Mereka mengemas Jokowi sebagai figur panutan, menyebarkan narasi bahwa ia tetap relevan, tetap dibutuhkan, dan tetap layak dipuja. Loyalitas rakyat yang seharusnya kritis berubah menjadi pengabdian simbolis. Pertanyaannya, apakah kita sedang menghormati seorang mantan presiden atau sedang melanjutkan tradisi lama di mana pemimpin dianggap sebagai sosok yang tak boleh disentuh kritik? Budaya patron klien membuat garis antara penghormatan dan fanatisme semakin kabur, dan Jokowi menjadi wajah paling nyata dari fenomena itu. Buzzer politik tidak semuanya sama. Mereka terbagi menjadi dua kategori yang sangat berbeda, buzzer organik dan buzzer bayaran. Buzzer organik adalah mereka yang benar-benar percaya pada figur Jokowi. Mereka bergerak secara sukarela, membuat konten, membela tokoh, dan menyebarkan opini karena rasa loyalitas. Mereka tidak digaji oleh pihak tertentu, melainkan terdorong oleh keyakinan bahwa Jokowi adalah simbol harapan. Dukungan mereka sering terlihat tulus, meski kadang berlebihan, dan mereka rela menghabiskan waktu hanya untuk memastikan citra Jokowi tetap bersinar. Di sisi lain, ada buzzer bayaran. Mereka bekerja secara profesional, dengan kontrak, target, dan agenda yang jelas. Tugas mereka bukan sekedar menyuarakan dukungan, melainkan mengendalikan percakapan digital. Mereka dibayar untuk membuat narasi keberhasilan, menyerang lawan politik, dan memastikan opini publik selalu berpihak pada Jokowi. Aktivitas mereka terorganisir, dengan pola serangan yang seragam, tagar yang tiba-tiba viral, dan komentar yang terasa seperti copy-paste. Perbedaan ini penting. Buzzer organik lahir dari loyalitas, sementara buzzer bayaran lahir dari kepentingan. Tapi keduanya sama-sama berkontribusi menciptakan persepsi bahwa Jokowi adalah figur yang tak tergantikan. Pertanyaannya, ketika kita melihat lini masa penuh pujian, apakah itu suara rakyat yang tulus? Atau sekedar gema dari mesin politik yang bekerja di balik layar?
Jika kita menelisik lebih dalam, mayoritas buzzer yang bekerja untuk membela Jokowi sebenarnya bukan buzzer bayaran. Mereka adalah buzzer organik, pendukung yang bergerak tanpa kontrak resmi, tanpa gaji dari pihak Jokowi. Motivasi mereka berbeda, bukan sekedar loyalitas politik, melainkan juga strategi bertahan hidup di ekosistem digital. Di YouTube, di Twitter, di TikTok, algoritma punya logika sederhana. Konten yang memicu interaksi akan terus didorong ke permukaan. Membela Jokowi, membuat narasi keberhasilan atau menyerang kritik, hampir selalu menghasilkan engagement tinggi. View melonjak, komentar ramai, subscriber bertambah. Bagi buzzer organik ini bukan hanya soal politik, tapi juga soal menjaga konsistensi algoritma agar channel mereka tetap relevan. Lebih jauh lagi, mayoritas subscriber mereka memang pendukung Jokowi. Artinya setiap kali mereka mengunggah konten pro Jokowi, peluang mendapatkan dukungan, donasi, bahkan penghasilan dari AdSense semakin besar. Membela Jokowi menjadi semacam investasi. Semakin keras mereka berteriak, semakin tinggi peluang mereka untuk mempertahankan basis audiens yang setia. Inilah paradoks buzzer organik. Mereka tidak dibayar langsung oleh Jokowi, tapi mereka tetap memperoleh keuntungan nyata dari algoritma dan loyalitas digital. Dukungan politik bercampur dengan kepentingan ekonomi, menciptakan ekosistem di mana membela Jokowi bukan hanya ekspresi ideologi, melainkan juga strategi bisnis. Jokowi tetap menjadi magnet politik, bahkan setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden. Ribuan orang masih mendatanginya, buzzer organik maupun bayaran terus bekerja, dan citra sederhana yang dibangun bertahun-tahun lalu tetap hidup di ruang digital. Tapi mari kita jujur, apakah semua ini benar-benar bukti kepemimpinan sejati atau sekadar hasil dari propaganda yang tak pernah berhenti? Fenomena ini menunjukkan betapa kaburnya batas antara realitas dan rekayasa. Di satu sisi, ada rakyat yang tulus mendukung, merasa Jokowi adalah simbol harapan. Di sisi lain, ada buzzer yang menjaga narasi agar tetap konsisten, memastikan algoritma terus menguntungkan mereka. Publik akhirnya terjebak dalam ilusi, sulit membedakan mana yang lahir dari pengalaman nyata dan mana yang sekadar produk algoritma. Pertanyaannya, apakah kita sedang menyaksikan pemimpin rakyat atau sekadar figur politik yang dipoles mesin digital? Apakah Jokowi benar-benar ikon yang lahir dari kepercayaan rakyat atau hanya hasil amplifikasi buzzer yang tahu cara memainkan algoritma? Jawaban mungkin tidak pernah sederhana. Tapi satu hal pasti, di era politik digital, kebenaran bukan lagi soal fakta, melainkan soal siapa yang paling berhasil mengendalikan persepsi. Kalau kamu merasa narasi ini membuka sudut pandang baru, jangan lupa untuk klik tombol like dan share ke teman-temanmu yang masih percaya bahwa politik itu hitam putih. Channel Rahasia di Balik Fakta akan terus mengupas sisi gelap, terang, dan abu-abu dari tokoh, peristiwa, dan budaya yang membentuk cara kita berpikir. Subscribe sekarang dan aktifkan lonceng notifikasi, karena setiap minggu kita akan menyajikan cerita-cerita yang tidak hanya informatif, tapi juga menggugah logika dan emosi. Dan kalau kamu punya pengalaman, opini, atau bahkan data menarik soal fenomena buzzer, fanatisme politik, atau pattern klien, tulis di kolom komentar. Di sini, kita tidak hanya menonton, kita berpikir, berdiskusi, dan membongkar rahasia di balik fakta.